Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsir Alkitab yang telah kami pelajari dalam mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, M.Pdk. Untuk itu, saya, Jeti Sitompul, dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung semester 2, akan memaparkan beberapa prinsip umum dalam menafsir Alkitab. Tetapi sebelumnya, apa itu hermeneutika? Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneutin, yang berarti menafsirkan dan memberikan pemahaman. Jadi, hermeneutika itu adalah ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung di setiap kata atau kalimat yang ada di dalam Alkitab. Berikut beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama, menafsirkan Alkitab harus memerhatikan konteks. Apa itu konteks? Konteks berasal dari dua kata, yaitu kon yang berarti bersama-sama dan teks yang berarti tersusun. Jadi secara umum, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagian atau konteks dekat dan keseluruhan tulisan atau konteks jauh. Sehubungan dengan menafsirkan Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu ayat dengan ayat yang lain, satu perikop dengan perikop yang lain, satu pasal dengan pasal yang lain, satu kitab dengan kitab yang lain, atau bahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ada 4 jenis konteks. Yang pertama, konteks dekat. Artinya, menafsirkan Alkitab dengan melihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Contoh, Matius 5 ayat 39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, jika seseorang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Kesalahan dalam menafsir. Ayat ini sering dipahami sebagai ajakan untuk selalu pasif dan tidak membela diri dalam situasi apapun. Sedangkan, jika melihat ayat sebelumnya dan sesudahnya, pada Matius 5 ayat 38-42, Yesus mengajarkan tentang musuh dan tidak membalas dendam. Tetapi ini tidak berarti seseorang tidak boleh mencari keadilan atau membela diri. Contoh kedua yaitu Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ayat ini dianggap sebagai janji bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang diminta manusia tanpa syarat. Tetapi dengan melihat konteks dekat, yaitu ayat setelahnya pada Matius 7 ayat 7-11, Yesus berbicara tentang hubungan seorang ayah dengan anaknya. Tuhan memberi yang terbaik, tetapi bukan sekedar apa yang diinginkan manusia. Kedua adalah konteks jauh, yang artinya menafsirkan Alkitab dengan melihat perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, atau bahkan perjanjian baru dengan perjanjian lama, sebelum dan sesudah secara keseluruhan. Contohnya, Matius 24 ayat 37-44 dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga, dengan Matius 24 ayat 29-36 dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ini saling berkaitan. Pembaca disuruh untuk berjaga-jaga karena Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali menjemput orang-orang percaya, dan waktunya sudah dekat dengan perumpamaan pohon ara. Contoh lainnya yaitu
Matius 27 ayat 45 sampai 56 dengan perikop Yesus mati. Dan Matius 27 ayat 32 sampai 44 dengan perikop Yesus disalibkan. Kedua perikop ini saling berkaitan, di mana alasan Yesus mati karena Yesus disalibkan untuk menebus orang-orang berdosa. Ketiga, ada konteks historis. Contohnya, pada Matius 22 ayat 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pada zaman Yesus, bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi dan diwajibkan membayar pajak kepada Kaisar. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mendukung pemberontakan politik, tetapi menegaskan bahwa ketaatan Tuhan tetap yang terutama. Dan yang terakhir adalah konteks budaya. Contohnya ada dalam Markus 7 ayat 5. Jadi bertanyalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Orang Farisi menekankan pentingnya kebersihan lahiriah sebagai tanda kesalehan. Tetapi dalam Markus 7 ayat 15, Yesus menegaskan bahwa cuci tangan adalah simbol pembersihan fisik, tetapi yang lebih penting adalah cuci hati, yaitu membersihkan hati dari dosa, kebencian, kesombongan, dan kemunafikan. Prinsip kedua adalah tidak menafsirkan Alkitab yang bertentangan dengan ayat yang lain. Isi dari Alkitab tidak bertentangan karena Alkitab adalah satu kesatuan yang berasal dari Allah, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, yang berbunyi, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Berikut contoh ayat yang sering sekali bertentangan dengan ayat yang lain. Tuhan membawa damai. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan Yesus membawa perpecahan pada Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lukas menyebut Yesus sebagai pembawa damai, tetapi di dalam Matius, Yesus mengatakan bahwa kedatangannya akan membawa perpecahan. Ini seringkali dijelaskan bahwa damai yang dibawa Yesus adalah bagi mereka yang percaya, sementara perpecahan terjadi karena ada yang menolaknya. Contoh lainnya adalah manusia tidak bisa berbuat baik dalam Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dengan manusia dapat berbuat baik dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang-orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Paulus dalam Roma mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar atau baik. Tetapi Yesus dalam Lukas menyatakan bahwa manusia pada dasarnya berdosa tanpa anugerah Tuhan. Tetapi mereka yang hidup di dalam iman akan menghasilkan perbuatan yang baik. Prinsip yang ketiga adalah mampu membedakan yang deskriptif dan didaktif. Ayat deskriptif adalah
Ayat yang berisi peristiwa atau sejarah yang hanya dilakukan pada masa itu dan tidak akan terulang kembali. Contohnya, kelahiran Yesus dari anak darah. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran dari anak darah Maria adalah tanda keajaiban dan bukan sesuatu yang terjadi secara alami pada manusia lain dan tidak akan terjadi pada manusia lain. Contoh lainnya yaitu Paulus tidak mati setelah digigit ular, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6. Ini adalah kejadian khusus yang menunjukkan penyertaan Tuhan bagi Paulus dan misinya. Namun, bukan berarti orang yang percaya kebal terhadap gigitan ular atau bisa dengan sengaja memegang ular sebagai tanda iman. Sedangkan ayat didaktif adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi kepada semua orang yang bersifat nasihat, larangan, maupun teguran. Contohnya, dalam Efesus 4 ayat 32. Ayat ini mengajarkan pentingnya kasih, keramahan, dan pengampunan. Contoh lainnya yaitu Roma 12 ayat 2. Ayat ini mengajarkan agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan menurut dunia. Prinsip yang keempat adalah teliti atau melihat siapa oknum yang berbicara. Alkitab tetaplah firman, walaupun di dalam Alkitab yang berbicara bukan hanya Tuhan. Karena secara keseluruhan Alkitab adalah firman. Berikut contoh siapa atau oknum yang berbicara di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan. Jika Tuhan yang berbicara, sudah pasti benar. Contohnya, terdapat dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini merupakan jawaban Yesus kepada iblis ketika ia dicobai di padang gurun. Contoh lainnya adalah Matius 5 ayat 2-3 yang berbunyi, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajar. Oknum yang kedua adalah malaikat. Jika malaikat yang berbicara, sudah pasti benar. Contohnya, tertulis di dalam Matius 1 ayat 20-21 yang berbunyi, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ini menggambarkan bagaimana malaikat menenangkan Yusuf, yang awalnya berniat menceraikan Maria secara diam-diam, setelah mengetahui bahwa ia mengandung. Tuhan meyakinkan Yusuf bahwa kehamilan Maria adalah karya Roh Kudus dan bahwa anak yang akan lahir, Yesus, memiliki misi khusus menyelamatkan manusia dari dosa. Contoh lainnya tertulis di dalam Lukas 2 ayat 9-10 yang berbunyi, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat ini adalah bagian dari kisah kelahiran Yesus. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala di padang, membawa kabar baik. Oknum ketiga adalah manusia. Jika manusia yang berbicara, bisa benar, bisa salah.
Contoh ayat Alkitab yang manusia berbicara adalah Matius 8 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.'" Ayat ini adalah bagian dari kisah iman seorang perwira Romawi yang meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Kemudian contoh lainnya adalah Matius 16 ayat 16 yang berbunyi, "Maka jawab Simon Petrus, 'Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup.'" Ayat ini merupakan jawaban Petrus ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Oknum keempat adalah iblis. Jika iblis yang berbicara, bisa benar, bisa salah. Contoh ayat Alkitab yang menunjukkan iblis berbicara adalah Matius 4 ayat 3 yang berbunyi, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.'" Contoh lainnya tertulis di dalam Lukas 8 ayat 28 yang berbunyi, "Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, jangan siksa aku.'" Ayat ini adalah bagian dari kisah Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan di daerah Gerasa. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Dan tentu ini bukanlah akhir, karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan akan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih.